Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudaiti, semester 5 Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Madura, mata kuliah Hukum Pariwisata. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hukum pariwisata yang berkaitan dengan kepariwisataan yang terutama yang ada di Kabupaten Sumeneb. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan situasi lingkungan kita seperti apa. Terus yang kedua, situasi bagaimana menentukan pengembangan model kompetensi manusia pariwisata Indonesia. Terus yang ketiga, bagaimana model kompetensi manusia pariwisata. Untuk yang pertama, apa yang kita harus lakukan untuk pengembangan kepariwisataan khususnya yang ada di Kabupaten Sumeneb. Yang pertama adalah lingkungan yang menjadi dasar pengembangan model kompetensi manusia pariwisata adalah lingkungan politik dan keamanan yang potensial dan kondusif. Jadi politik dan keamanan yang berkaitan dengan kedaerahan, maksudnya pengembangan potensi kepariwisataan itu harus ditingkatkan. Bagaimana politik daya tarik kepada pengunjung, politik dengan keamanan di sekitar kita tidak risih, tetap kondusif, aman terkait dengan adanya pengunjung. Kemudian ekonomi yang relatif stabil dan geografis, keadaan geografis. Jadi ketika saya memberikan contoh pariwisata, pulau wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb, yaitu salah satunya adalah Gili Labak. Jadi di Gili Labak ini adalah pulau terkecil, salah satu pulau terkecil di antara 127 pulau yang ada di Sumeneb, yang mengandung destinasi wisata yang sangat menarik, terutama dari segi pasirnya yang putih halus, kemudian dari segi airnya yang jernih, kemudian dari segi karangnya yang bagus dan tertata, hingga bagi yang ke sana yang di Labak itu bisa melihat langsung ikan yang ada di sekitar Pulau Gili Labak yang airnya sangat jernih. Jadi bagi pengunjung yang ada di Pulau Gili Labak, sangat indah ketika matahari mau terbenam, untuk menikmati keindahan matahari yang sangat indah. Jadi Pulau Gili Labak secara administratif itu masuk pada Desa Gombang, Kecamatan Tarango, di mana luas Pulau Gili Labak ini sekitar 5 hektar. Jadi ketika para pengunjung itu keliling Pulau Gili Labak, maka tidak sampai setengah jam. Untuk yang kedua, pengembangan model kompetensi manusia pariwisata Indonesia itu situasi organisasi yaitu keuangan yang terbatas dan kurang memadai. Jadi untuk manajerial yang demokratis, terbuka dan akrab, budaya organisasi yang mendukung. Jadi bagaimana meningkatkan daya tarik yang ada di wisata di Pulau Gili Labak itu dari segi fasilitas, dari segi keakraban, terutama yang ada di Pulau Gili Labak, penduduk Gili Labak sendiri terhadap pengunjung, dan memanajerial Pulau Gili Labak secara kepariwisataan itu sehingga menarik kepada pengunjung yang ingin mengunjungi. Jadi yang ketiga, bagaimana model kompetensi manusia pariwisata tersebut. Jadi model kompetensinya adalah mengembangkan SDM yang mempunyai kemampuan kepariwisataan, sikap dan kepribadian, dan kemampuan manajerial. Dan model kompetensi pariwisata di dalamnya juga termasuk pelaku dan pengelola objek wisata yang berasal dari masyarakat tersebut. Jadi sikap kepribadian dan juga manajerial masyarakat yang ada di Pulau Gili Labak itu bagaimana
menimbulkan daya tarik dan promosi, sehingga bagi pengunjung itu ketika dia mengunjungi pariwisata yang di Labak itu sangat menarik dan aman. Jadi itu yang saya jelaskan, ada 3 tahap untuk pengembangan potensi kepariwisataan khususnya yang ada di Kabupaten Sumeneb, salah satunya adalah di Labak. Jadi isi substansial Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah tentang perluasan pariwisata, terus kemakmuran masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat. Jadi pengembangan pariwisata telah mengembangkan dan memperluas diversifikasi produk dan kualitas pariwisata nasional dan pemberdayaan masyarakat, kesenian dan sumber daya lokal. Jadi manfaat pariwisatanya, dampak atau impact pada masyarakat, yaitu bagi yang pertama adalah ekonomi atau kesejahteraan, yang kedua adalah sosial dan budaya, dan yang ketiga adalah berbangsa dan bernegara, terus yang keempat adalah lingkungan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pariwisata. Bila ada kata yang salah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.